Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Akbar dengan NIM F1C124057. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya asam klorida. Sudah tahukah kalian apa itu asam klorida? Asam klorida adalah asam kuat yang berbentuk cairan bening atau agak kekuningan. Sifatnya sangat korosif dan berbau menyengat, serta larut dalam air yang menghasilkan asap asam. Bahaya paparan asam klorida terbagi menjadi 4. Pertama, jika terkena kulit akan mengakibatkan luka bakar dan iritasi parah. 2. Jika terkena mata akan menyebabkan kerusakan serius hingga mengalami kebutaan. 3. Jika terkena di bagian saluran pernafasan bisa menyebabkan iritasi, sesak nafas, dan batuk. 4. Jika tertelan akan mengakibatkan luka serius di mulut, tenggorokan, dan lambung. Apa saja yang bisa kita lakukan? Inilah pertolongan pertama jika terkena kulit. 1. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dengan asam klorida. 2. Bilas kulit dengan air mengalir selama 15-20 menit. 3. Jangan menggosok kulit. 4. Serta segera cari bantuan medis secepatnya. Pertolongan pertama jika terkena mata. 1. Bilas mata dengan air bersih atau larutan salin minimal 15 menit. 2. Pastikan kelopak mata terbuka lebar saat membilas. 3. Segera bawa ke klinik terdekat. Pertolongan jika terhirup asam klorida. 1. Pindahkan korban yang terkontaminasi ke tempat dengan udara yang segar. 2. Bila korban tidak sadar, posisikan miring dan periksa pernapasan. 3. Segera cari pertolongan medis. Pertolongan pertama jika tertelan asam klorida. 1. Jangan memaksa muntah. 2. Bilas mulut dengan air. 3. Segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan kelompok saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM F1C124061. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu pencegahan agar tidak terkena paparan asam klorida. Yang pertama, gunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, gunakan sarung tangan. Yang ketiga, gunakan kacamata pelindung. Yang keempat, memakai masker atau respirator. Dan yang terakhir, simpan dalam wadah tertutup dan berlabel. Kesimpulannya itu, asam klorida sangat berguna namun berbahaya. Penting memahami cara penanganan dan pertolongan pertama, dan keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama. Ini adalah sebuah contoh kasus keselamatan manajemen laboratorium. Paparan dan tumpahan asam klorida di area produksi bahan kimia. Kronologinya yaitu pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, operator produksi bernama Andi Purnomo sedang melakukan proses pengaliran asam klorida dari tangki penyimpanan ke tangki reaktor di line 2. Saat membuka valve manual, tekanan balik dari pipa menyebabkan semprotan mendadak keluar dari sambungan pipa yang longgar. Akibatnya, larutan asam klorida mengenai wajah dan dada korban karena korban tidak mengenakan face shield dan apron tahan asam secara lengkap. Selain itu, uap asam klorida yang terlepas menyebabkan batuk dan sesak nafas pada rekan kerja lainnya. Cara penanganannya yaitu korban langsung dibawa ke klinik perusahaan untuk first aid, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gresik. Area line 2 dikosongkan dan dikarantina selama 24 jam. Dan larutan yang tumpah dinetralkan dengan kapur CaOH2 sesuai SOP. Ini adalah profil singkat korban. Informasi korban utama: nama Andi Purnomo, usianya 36 tahun, latar belakang pekerja senior di perusahaan, lokasi kerja PT Nusantara Chemical Industry, tanggal insidennya 16 April 2025, dan bidang kerjanya operator produksi.
faktor-faktor penyebab utamanya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu penyebab langsung. Yang pertama, kegagalan sambungan pipa akibat korosi internal. Dan yang kedua, pekerja tidak menggunakan APD lengkap sesuai standar operasional. Dan penyebab tidak langsung, yang pertama itu jadwal preventif maintenance untuk sistem perpipaan tidak dijalankan secara tepat waktu. Dan yang kedua, pengawasan K3 lapangan tidak aktif saat proses berlangsung. Dan yang terakhir, alarm deteksi gas tidak berfungsi dan belum diperbaiki dalam 2 minggu. Dan selanjutnya itu dampak insiden. Korban utama mengalami luka bakar kimia ringan di area dada dan pipi kanan. 2 pekerja lainnya mengalami iritasi saluran nafas ringan. Dan produksi line 2 dihentikan selama 1 hari penuh. Kerugian material sekitar 75 liter asam klorida terbuang dan 1 set valve perlu diganti. Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur melakukan pemeriksaan mendadak atau sidak karena laporan media lokal. Selanjutnya itu tindakan korektif dan pencegahan. Pemeriksaan menyeluruh pada seluruh sambungan pipa dan penggantian seluruh valve dan selang fleksibel dengan bahan tahan asam atau Teflon line. Selanjutnya itu pelatihan ulang pemakaian APD dan prosedur penanganan bahan B3, perbaikan dan pengecekan ulang sistem deteksi gas asam klorida, penerapan sistem izin kerja berisiko tinggi atau permit to work, dan yang terakhir peninjauan kembali jadwal inspeksi dan pemeliharaan berkala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.